Cina sebut Amerika negara yang gila perang. Nah, ya bener banget nih, setuju banget dengan apa yang dikatakan Cina. Kita tahu ya bahwa banyak terjadi huru-hara di belahan bumi ini. Ya pasti di belakangnya ada Amerika atau bahkan Amerika yang jadi pemeran utamanya ya, kayak yang belum lama Venezuela, terus yang dulu misalnya Irak lah gitu, terus eh, Libya gitu ya. Terus bahkan yang terakhir yaitu Iran, itu pasti ada Amerika. Lalu bagaimana statement dari Cina ini? Kita akan coba reaction bersama dari laman Instagram Feofl. Feofl di Instagram, jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. 反观美国，好战成瘾，建国240多年，只有16年没有打仗，在全球80多个国家和地区建有800多个海外军事基地，从阿富汗到伊拉克，从叙利亚到利比亚，美国的战争机器碾过哪里，哪里的民众就陷入水深火热。美方把贫铀弹和极速炸弹送到乌克兰，把航母战斗群派到地中海，把武器弹药送到以色列。事实证明，美国才是国际秩序的根本性乱源，世界动荡的幕后操盘手，地区和平稳定的最大破坏。反观美国， Ya, itu adalah statement dari juru bicara Menteri Pertahanan Cina mengatakan bahwa AS gila perang dan sumber kekacauan dunia. Tentu ya pasti semua sepakatlah dengan apa yang dikatakan oleh Cina tersebut ya, seperti itu. Ya, kita tahu tadi dia menyebutkan dari Afghanistan dan lain sebagainya, rekam jejaknya Amerika ini. Aduh, kayak dia nggak pengen dunia ini damai gitu loh. Aduh, tenang dikit kayaknya ada nyari apa lagi nih gitu. Iya gitu. Iya gak sih itu. Aduh, kita lihat captionnya. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok melalui juri bicara Kementerian Pertahanan Wu Qian mengecam keras serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Iran, termasuk serangan udara gabungan AS dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Beijing menilai tindakan tersebut sebagai agresi yang tidak dapat diterima dan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara berdaulat. Wu Qian juga secara terbuka menyebut Amerika Serikat sebagai negara yang gila perang dan menyinggung bahwa dalam sekitar 240 tahun sejarahnya AS hanya menikmati sekitar 16 tahun tanpa keterlibatan konflik bersenjata. Wow, dari selama 260 tahun tadi 240 tahun berdiri hanya 16 tahun Amerika ngerasa tenang gitu, ngerasa kayak aduh gue mau diem-diem aja deh. Selebihnya tuh di ada aja gebrakannya. Kalau netizen ini langsung aja kita coba baca gimana pendapatnya. Tepuk tangan. Terus betul tuh kenapalah tak ada yang berani jadi sniper gitu ya. Di negara paling serakah kayaknya seluruh isi bumi ini ingin dikuasainya gitu. Fakta AS biang kerok kerusuhan di muka bumi. Betul Pak gitu. Setuju gitu ya. Lokian gitu. Musnahkan US dari muka bumi ini, negara dajjal sumber kekacauan dunia gitu. Gas Cina musnahkan AS dan Israel dari muka bumi gitu. Sahabat Presiden Tiongkok Xi Jinping telah wafat, Ali Khamenei siap turun tangan, Alaska siap-siap di rudal Cina gitu. Amerika itu budaknya Israel gitu ya. Laknatullah Trump, nanti dia mati oleh bangsanya sendiri gitu. Betul sekali, AS jadi brutal setelah dipimpin Presiden Donald gitu. Sebelum ini dilakukan mungkin hanya untuk menutupi berita tentang dirinya terkait kasus-kasus dengan Epstein gitu. Ayo bergerak Tiongkok gitu. Cina mana berani turun lapangan, WKW cuma mengecam doang gitu. Ayo Cina jangan ngomong doang, lihat noh Iran berapa kali diganggu mereka lawan gitu ya. Betul sekali, sejatinya dunia ini kacau karena Amerika, mulai dari Irak, Mesir, Yordan, Palestina, Taliban, dan lain-lain itu pecah karenanya. Pemerintah Cina pada pinter ya, otaknya sesuai, bermanfaat dan berfungsi, jadi masih bisa mikir, nggak kayak pemerintah Indonesia cuma buat pajangan. Dan ada juga instansi yang Rusia dan Cina banyak ngomong doang, senjata lalu dijual ke Iran, sekarang bantu kagak gitu ya. Aduh, berharap ada negara yang tiba-tiba gabung dan tiba-tiba serang abis Amerika biar hilang dari dunia. Biar tahu rasanya mereka kalau diserang. Ada nggak yang bisa nembus pertahanan Amerika yang tiba-tiba aja udah bisa langsung kirim rudal dan sebagainya gitu ya. Hancurkan AS dan Israel gitu ya. Aduh. Itu tadi itu pernyataan dari juru bicara Menteri Pertahanan negara Cina ya. Kita tahu ya bahwa mungkin negara-negara lain juga menahan diri nih untuk nggak terlibat dalam peperangan antara Iran dan Cina ini seperti itu, karena ya kalau semua yang akhirnya terlibat penyelesaiannya makin panjang
Iya nggak sih? Gitu kan. Ketika misalnya kita selalu berpikir bahwa Cina dan Rusia di belakang Iran gitu. Terus ketika hal ini mereka ikut perang secara langsung gitu kan. Ini justru malah ketegangan ini malah makin nggak habis-habis gitu ya, dan benar-benar bisa war perang dunia ketiga. Dan ya balik lagi kita yang nggak tahu apa-apa gitu ya, masyarakat biasa balik lagi kena dampaknya, karena ya lagi-lagi nanti akan krisis besar pastinya seperti itu. Jadi aduh, ya kayaknya emang harus dijewer sih Amerika gitu sama Israel itu, tapi siapa yang harus menjewer itu gitu. Aduh, kalau menurut teman-teman gimana pendapatnya, silahkan tulis di kolom komentar. Pasti jangan lupa subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum.